Sumum Bonum 6. Jalan menuju sukses dan bahagia. Sahabat yang terkasih, setiap orang pasti menginginkan agar hidupnya sukses dan bahagia. Namun keinginan ini tidaklah semudah yang dibayangkan, karena jalan yang akan ditempuh untuk meraih sukses dan menikmati hidup yang bahagia sekurang-kurangnya membutuhkan persiapan yang matang. Persiapan ini melalui 3 tahap. Apa saja 3 tahap tersebut? Mari kita ikuti satu persatu. Pertama, tahap internal. Di dalam tahap ini, kita benar-benar harus mempersiapkan diri dengan baik agar kelak kita mampu menghadapi segala macam situasi yang akan terjadi saat menempuh jalan menuju sukses dan bahagia. Apa yang perlu kita siapkan dalam tahap ini? Jawabannya adalah kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Apa nama kekuatan itu? Kekuatan itu namanya power. Kata power ini memiliki 5 kekuatan dahsyat, yaitu positif, optimis, willingness, enthusiasm, dan refill. Mari kita dalami 5 kekuatan dahsyat tersebut satu per satu. Pertama, positif. Artinya kita harus selalu berpikir, berkata, dan berbuat yang positif. Kedua, optimis. Artinya jangan putus asa. Teruslah berusaha, jangan terpengaruh oleh berbagai komentar dari teman-teman yang pesimis dan negatif. Ketiga, willingness. Artinya kita tidak boleh NATO. No action, talk only. Untuk berhasil, kita harus punya kemauan dan segera melakukan tindakan untuk mewujudkannya. Keempat, enthusiasm. Artinya jangan lelah, jangan cepat bosan, dan jangan putus asa. Teruslah berusaha, karena batu yang keras pun akan berlubang bila ditetesi air terus-menerus. Kelima, refill. Artinya jangan berpuas diri. Teruslah belajar, sebab belajar tidak dibatasi umur dan waktu. Baca berbagai buku, baca berbagai sumber informasi, dan ingatlah kesuksesan di masa lalu yang tentu saja akan membangkitkan semangat. Sahabat yang terkasih, bagaimana caranya agar kekuatan atau power yang ada di dalam diri kita ini tetap bertahan dan tidak berkurang atau hilang kedahsyatannya? Caranya, kita harus banyak belajar dari pengalaman orang lain yang sudah sukses dalam menjalani hidup mereka. Maka, tahap yang kedua ini namanya tahap sosial. Tahap ini terdiri dari kumpulan pengalaman inspiratif yang akan menyemangati kita untuk selalu kuat bertahan menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan yang dapat mengalahkan dahsyatnya power yang kita miliki dalam tahap pertama di atas. Apa saja pengalaman inspiratif tersebut? Pertama, seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi, percayalah bahwa semua itu tidak akan melebihi batas kemampuanmu. Tuhan tahu bahwa kamu mampu melewatinya. Sebab, Dia tak akan memberikan masalah yang melebihi batas kemampuan kamu. Kedua, aku tak mengenalmu, tapi aku tahu matamu tidak berbohong. Jadi, ikutilah kata hatimu. Itu yang terbaik. Jangan pernah berbohong pada diri sendiri.
Jika kamu sedang bingung, ikuti kata hatimu karena ini yang paling jujur dari kamu. Ketiga, bersyukur atas sebuah keberhasilan itu sudah biasa. Tapi jika kamu bisa bersyukur atas kegagalan, itu baru luar biasa. Karena bersyukur adalah kunci untuk merasakan kebahagiaan. Keempat, gagal itu urusan nanti. Yang terpenting kamu berani untuk mencoba dan mencoba. Jangan menghabiskan waktu untuk memikirkan kegagalan. Jangan terlalu khawatir untuk hal ini. Sebab kamu tak akan pernah tahu jawabannya jika tidak berani mencoba. Kelima, hargai orang yang membenci kamu. Sebab dia adalah penggemar kamu yang sudah menghabiskan waktunya hanya untuk melihat setiap kesalahan kamu. Hargai orang yang membencimu. Jangan biarkan hal ini mengganggu kenyamananmu. Justru kamu patut bersyukur bahwa ada orang yang memperhatikan kamu. Keenam, jangan pernah iri atas keberhasilan orang lain, karena kamu tidak tahu apa yang telah dia korbankan untuk mencapai keberhasilannya. Setiap orang memiliki cara sendiri dan jalannya sendiri. Jadi, kamu tak perlu iri melihat orang lain sukses dan bahagia. Sebab, dia pasti juga mengorbankan banyak hal untuk itu. Ketujuh, ada 3 hal yang harus kamu miliki dalam hidup, yaitu perubahan, pilihan, dan prinsip. Selalu pegang teguh 3 hal ini. Perubahan, pilihan, dan prinsip. Karena hidup ini selalu ada perubahan, dan kita selalu diperhadapkan dengan pilihan yang membutuhkan prinsip yang teguh dalam menjalani hari demi hari. Kedelapan, jika ada orang yang mengatakan hidup itu sulit, cobalah tanyakan kepadanya, sulit itu dibandingkan dengan apa? Kalau ada yang mengatakan hidup itu sulit, toh memang itu yang harus dijalani. Karena kamu memang harus merasakan banyak kesulitan, agar bisa terasa benar-benar hidup. Kesembilan, jangan pernah terpuruk ketika kamu sedang berada dalam situasi yang buruk. Sebab Tuhan memberikannya kepadamu, agar kamu bisa menjadi manusia yang lebih kuat. Semua masalah yang kamu hadapi dalam hidup adalah untuk membuatmu menjadi manusia yang kuat. Jadi, bersyukurlah dengan bantuan Tuhan ini. Kesepuluh, jika kamu ingin melihat masa lalu, maka lihatlah kamu sekarang. Jika kamu ingin melihat masa depan, maka lihatlah apa yang kamu lakukan saat ini. Hari ini dan apa yang kamu lakukan sekarang adalah cerminan dari masa depan kamu. Jadi, lakukan yang terbaik agar kamu tak menyesal di kemudian hari. Itulah 10 pengalaman inspiratif yang dapat mencerahi hati dan pikiran kita dalam menempuh jalan menuju sukses dan bahagia. Sahabat yang terkasih, urusan kita dalam kehidupan ini bukanlah untuk mendahului orang lain, tapi untuk melampaui diri kita sendiri, untuk memecahkan rekor kita sendiri, dan untuk melampaui hari kemarin dengan hari ini. Untuk melangkah lebih jauh, ingatlah bahwa kita seringkali menganggap apa yang kita lakukan adalah yang paling baik. Namun kenyataannya kadang justru bertentangan. Hal ini terjadi karena kita tidak mengetahui hubungan sebab akibat dalam kehidupan ini. Kita harus percaya dan mengakui bahwa semua yang kita alami saat ini, baik itu kesuksesan maupun kegagalan, semuanya merupakan hasil pengaturan yang terbaik dari Tuhan buat kita. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ada di tahap ketiga, yaitu tahap spiritual. Tahap ini sangat penting dari tahap pertama, power, dan tahap kedua, sosial.
karena jalan menuju sukses dan bahagia ternyata tidak selalu lurus dan tidak selalu mulus. Mengapa? Karena saat kita akan melintasi jalan tersebut, kita akan diperingatkan tentang 5 rambu jalan yang harus diwaspadai, yaitu pertama, tikungan yang disebut kegagalan. Setiap kegagalan jangan menghambat perjalanan kita, karena kita harus terus berjalan, tidak boleh berhenti. Kedua, bundaran yang disebut kebingungan. Jangan larut dalam kebingungan, tetapi segera cari jalan keluar, karena perjalanan kita masih panjang. Ketiga, tanjakan yang disebut kesulitan. Jangan mundur kalau sedang menghadapi kesulitan, karena mundur berarti kita tidak akan sampai ke tempat tujuan. Keempat, lampu merah yang disebut musuh. Berhenti sejenak, tetapi tidak boleh lama-lama, karena kita tidak boleh terlena dalam istirahat yang nyaman. Akhirnya tujuan kita tidak akan tercapai. Kelima, lampu kuning yang disebut keluarga. Nasihat dari anggota keluarga perlu didengar, karena mereka adalah orang-orang terdekat kita yang selalu memberi dukungan kepada kita dalam meraih masa depan kita. Selain 5 rambu jalan di atas yang perlu diwaspadai, ada lagi 5 perlengkapan rohani yang tidak boleh lepas dari perhatian kita, yaitu pertama, ban mobil harus dalam kondisi siap jalan jauh, karena setiap saat ada ban yang bisa saja kempes atau pecah. Inilah yang namanya hidup, di mana selalu ada kejutan di luar dugaan kita. Kedua, selain keempat ban yang siap jalan jauh, kita juga perlu mempersiapkan ban seret yang namanya iman. Iman ini sangat kita butuhkan pada saat-saat di mana kita tidak bisa lagi mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, selain mengandalkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Ketiga, agar mobil kita selalu lancar jalannya dan memberi kita kenyamanan selama perjalanan, ada yang perlu diperhatikan supaya selalu dalam kondisi prima, yaitu mesin yang namanya pengharapan. Pengharapan ini sangat kita butuhkan karena dialah yang memberi kita semangat untuk terus menjalani hidup meskipun dalam situasi hidup yang terpuruk sekalipun. Keempat, selama perjalanan banyak kemungkinan bisa saja terjadi, misalnya kecelakaan. Untuk itu yang perlu kita miliki yaitu asuransi yang namanya kasih. Kasih ini sangat kita butuhkan karena kita tidak mungkin dapat menolong diri kita sendiri saat kita mengalami kesulitan atau penderitaan. Kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Kelima, inilah perlengkapan rohani yang menempati urutan terakhir tapi paling penting. Coba dipikir dalam waktu 5 detik, siapakah dia? Ternyata kendaraan kita hanya bisa jalan kalau ada pengemudinya, yaitu Tuhan sendiri. Summum bonum, kebaikan tertinggi yang selalu siap mengantar kita dengan selamat sampai tempat tujuan kita, sehingga kita bisa menikmati hidup yang sukses dan bahagia bersamanya di tempat yang sudah Dia sediakan untuk kita. Dari sebab itu, ingatlah Tuhan setiap kali membuat perencanaan dalam hidup, baik pribadi maupun keluarga atau komunitas. Selamat berjuang, semoga sukses dan bahagia selalu.